طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu hafizakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada qudwah kita, uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kita berada di awal bulan Rajab, ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang istimewa bagi seorang muslim, ya. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita berdoa, ya, dengan ucapan yang mungkin ini bukan dari hadis yang sahih, tapi tidak masalah kita berdoa dengan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan, ya, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah, ya. Kita mulai memasuki pembahasan masa-masa akhir periode Makkah, ya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana tekanan dakwah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin meningkat, ya, di kota Makkah, yakni sepeninggal dua orang yang selama ini selalu membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Thalib dan Khadijah. Ya. Ketika Abu Thalib dan Khadijah ini wafat, maka tekanan dari orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin ini semakin menjadi-jadi. Oleh karena itulah kemudian pada tahun 620 Masehi atau 2 tahun sebelum hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan manuver dakwah, ya. Ketika melihat bahwa di Mekah ini sudah semakin sempit ruang gerak dakwah, maka Rasulullah SAW melakukan upaya-upaya dakwah ini ke Taif. Ya. Rasulullah pergi ke Taif bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, tentu saja dengan harapan bahwa Rasulullah akan mendapatkan basis dakwah yang baru, ya, tempat yang dapat melindungi orang-orang yang dapat melindungi dakwah Islam, ya, keberlangsungan dakwah Islam. Di Rasulullah SAW mengharapkan suku Thaqif yang ada di Taif itu bisa mendukung dakwah atau melindungi dakwah Rasulullah SAW sehingga beliau bisa leluasa, ya, menyampaikan seruan Islam. Nah, ketika sampai di Taif, Rasulullah SAW segera menemui 3 orang bersaudara yang merupakan pemimpin dari
Taib ini ya, dari kalangan bangsawan Taib, yaitu Abdul Yalil bin Amr bin Umair, kemudian Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin Amr bin Umair. Tapi ternyata ketiga pemimpin ini menolak tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menolak untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan penolakannya ini sangat buruk sekali gitu ya, penolakan dakwah Islam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Taib tadi kita lihat ya di gambar sebelumnya bagaimana lokasi Taib itu demikian terjal ya, daerah pegunungan, sangat dingin ya, perbandingannya saya sering sampaikan, perbandingannya itu seperti ya dinginnya puncak ya, Bogor gitu, seperti itu. Dan Rasulullah berjalan kaki dari Mekah menuju ke Taib yang bergunung-gunung itu ya. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah itu perjalanannya ringan ya, dari Mekah ke Taib itu perjalanannya luar biasa ya, sekitar kalau tidak salah 60 km atau berapa puluh kilometer gitu ya perjalanannya. Dan kita lihat sekarang ya gambaran Taib di masa kini ya, di masa ini. Kalau zaman sekarang orang pakai mobil gitu, tapi di masa lalu ya Rasulullah SAW itu dengan berjalan kaki. Nah, gitu ya gambarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari Mekah menuju Taib itu ya seperti ini kondisinya ya, bergunung-gunung seperti ini. Dalam salah satu buku itu disebutkan kenapa Rasulullah memilih Taib ya tadinya gitu, karena memang sangat strategis Taib ini. Jadi Taib ini kan berada di daerah pegunungan, dan ini menjadi kalau dari sisi militer nih ya, dari sisi militer ini menjadi tempat pertahanan yang sangat strategis ya, pertahanan alam lah begitu ya. Ada gunung-gunung, orang tidak semudah itu menyerang Taib ya. Tapi ya begitulah ya. Ternyata Allah menghendaki ya tempat lain ya untuk menjadi basis teritorial dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita lanjutkan ya. Nah, jadi penolakan dari orang-orang Taib ini penolakan yang sangat buruk. Ya. Jadi ketika Rasulullah datang ke sana, meminta bantuan kepada mereka, memperkenalkan Islam, berharap mereka itu mau menyambut dakwah Islam, ternyata yang terjadi adalah mereka justru menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para pemimpin Taib itu malah mengerahkan kaum budak ya, para budak, anak-anak kecil untuk mengusir Nabi ya, untuk mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan panas, terik matahari, dilempari dengan batu ya. Sampai diceritakan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu sampai kedua kakinya itu berlumuran darah ya, karena dilempari batu oleh para budak dan anak-anak kecil. Waktu itu Zaid bin Harithah itu sampai ya berusaha menghalau ya batu-batu itu, dan berusaha untuk melindungi Rasulullah SAW. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah dengan Zaid bin Harithah ini bisa berlindung ya, waktu itu berlindung di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan milik Syaibah bin Rabi'ah ya. Nah, akhirnya kemudian anak-anak kecil yang melempari itu, para budak yang melempari itu kemudian kembali lagi ke Taif ya. Nah, jadi Rasulullah SAW memasuki sebuah kebun ya. Ada yang menyebut kebun anggur, ada yang menyebut kebun kurma ya. Kemudian setelah itu Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah ini merasa tergerak juga hatinya ya ketika melihat penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mereka menyiapkan setangkai anggur, kemudian menyuruh budaknya yang bernama Adas ya, yang bernama Adas ini seorang Nasrani, Adas ini. Nah kemudian Adas ini dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah kemudian terjadi dialog ya, dialog antara Rasulullah dengan Adas ya.
waktu itu awalnya Rasulullah SAW itu bisa menarik perhatian Adas itu karena apa? Karena ketika beliau itu akan memakan buah anggur itu beliau mengucapkan Bismillah, ya, mengucapkan Bismillah. Nah, ketika mendengar kalimat itu, Adas itu langsung bertanya, ya, kalimat ini kata Adas tidak pernah diucapkan oleh orang di sini, ya. Ini kalimat apa gitu? Saya baru mendengarnya kalimat Bismillah, ya, dengan nama Allah, gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa kamu? Ya, kemudian kata Adas, saya Adas, ya. Berasal dari mana kamu, kata Rasulullah? Kata Adas, saya berasal dari Ninive, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, oh, Ninive itu adalah negerinya Yunus, ya, Yunus bin Matta, kata Rasulullah SAW. Kaget ya Adas itu karena Nabi Yunus ini ya sangat dikenal gitu ya, karena memang berasal dari Ninive gitu. Kemudian apakah Anda tahu tentang Yunus bin Matta? Kata Rasulullah, iya, dia adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi, kata Rasulullah. Nah, setelah itu Adas langsung segera tersadar ya dan teringat ya. Jadi di kalangan orang-orang ahli kitab waktu itu, Bapak Ibu sekalian, ya, kan Yahudi, Nasrani pada saat itu kan sudah terpecah-pecah dari beberapa sekte ya. Nah, berita-berita tentang akan datangnya Rasul terakhir itu sudah menjadi tema pembicaraan mereka gitu di kalangan sekte-sekte Yahudi dan Nasrani. Maka Adas ini segera teringat gitu ya, teringat dengan perbincangan-perbincangan di kalangan Nasrani atau orang-orang Yahudi tentang akan datangnya nabi terakhir gitu. Nah, maka dia ketika mendengar seperti itu dia segera mencium Rasulullah, mencium kaki Rasulullah bahkan gitu ya, mencium kaki Rasulullah karena dia kemudian dan dia segera beriman masuk Islam begitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi berita-berita tentang kedatangan Rasul terakhir itu memang sudah ada di kalangan ahli kitab waktu itu. Ya. Nah, ini tempat yang diceritakan oleh banyak orang di wilayah Taif ya sebagai tempat bertemunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Adas ini. Ya, Nah, ini diceritakan dalam salah satu hadis ya, di dalam salah satu hadis. Saya lupa ini mencantumkan apakah ini hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim ya. Atau riwayat yang lain. Mohon maaf ya, nanti saya cek lagi. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda 'alaika min yaumi Uhud. Ya Rasulullah, apakah ada hari ya yang dirasakan begitu berat olehmu dibandingkan dengan hari Uhud ya, hari kekalahan di Uhud ya. Jika di perang Uhud itu kita tahu ya, nanti ya kita bahas di perang Uhud itu banyak kaum muslimin yang gugur ya dalam peperangan di Uhud itu. Dan itu sebuah goncangan yang demikian luar biasa bagi kaum muslimin gitu, kekalahan di Uhud itu. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, selain peristiwa Uhud, adakah hal yang sangat memberatkan kamu, menggoncang Anda, wahai Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ya pertanyaan Aisyah itu. Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Ya. Jadi kata Rasulullah, sungguh kaummu, yakni maksudnya orang-orang orang-orang Arab ya, yakni orang Taif ya, telah menimpakan kepadaku suatu kegoncangan gitu ya, suatu kesusahan yang yang demikian keras gitu saya rasakan, yaitu pada Yaumal Aqabah, yaitu pada hari yang sangat berat, hari yang penuh dengan perjalanan mendaki ya, begitu Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni abdi Yalil
ibni Abdi Kulal. Yakni pada hari di mana aku berusaha menyerahkan diri, maksudnya menyerahkan diri sini, menyerahkan diri untuk dilindungi ya kepada siapa Ibnu Abdi Yalil bin Abil Kulal. Falam yujibni ya ilama aradtu, dan dia ternyata menolak ya, dia tidak mau menyambut permohonanku, tidak mau menjawab dakwahku ya. Kemudian setelah itu fantolakot wa ana mahmumun ala wajhi, dan aku setelah penolakan yang demikian buruk ya, aku kemudian kata Rasulullah pergi meninggalkan Taif ya, seperti yang sudah diceritakan tadi ya, dan dalam keadaan bersedih, mahmumun ala wajhi ya, dalam keadaan wajahku itu demikian bersedih ya, terlihat bersedih ya. Falam astafik illa wa ana biqarni tha'alib, dan aku tuh baru tersadar ya, baru tersadar karena demikian digoncang oleh kesedihan yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa. Mungkin sambil di jalan tuh sambil kayak ngawang-ngawang kemana-mana gitu ya Rasulullah ya, karena demikian goncangannya. Kemudian kata Rasulullah, falam astafik illa wa ana biqarni tha'alib, dan aku tuh baru tersadar ketika sampai di qarni tha'alib. Farafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku, fa idza ana bisahabatin qad adallatni faman nadhartu fa idza fiha Jibril. Dan aku melihat ternyata di atasku itu ada awan yang menaungiku, kata Rasulullah. Ya. Fanadharat, kemudian aku melihat ya, memperhatikan ke arah awan itu, fa idza fiha Jibril, dan ternyata di sana ada Jibril. Ya. Fanadani, kemudian Jibril itu menyeruku ya. Faqala ya, dia berkata, innallaha qad sama'a qaula qaumika laka wa ma raddu alaika. Kata Jibril, sungguh Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah mendengar perkataan mereka, penolakan mereka gitu, kaummu itu, dan wa ma raddu alaika, dan telah mengetahui ya penolakan mereka kepadamu ya. Wa qad ba'atsa ilaika malakal jibal, dan saat ini Tuhanmu telah memerintahkan, telah mengutus malaikat penjaga gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, dan telah memerintahkan agar melakukan apa saja yang kamu hendaki wahai Muhammad ya kepada mereka, apa yang kau hendaki kepada mereka. Fanadani malakul jibal, kata Rasulullah, maka malaikat penjaga gunung itu menyeru ya, menyeru Rasulullah SAW, fasallama, kemudian dia mengucapkan salam kepadaku, thumma qala, lalu dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain, an utbika, kalau kamu menghendaki aku menimpakan akhsyabain itu dua gunung yang besar ya, ini ada perbedaan pendapat gunung mana ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ditawari Rasulullah itu, Muhammad, kalau kamu menghendaki aku menimpakan dua gunung besar kepada mereka, orang-orang yang telah menolak kamu, yang telah berbuat aniaya kepada kamu, maka akan aku lakukan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari seperti itu, beliau bersabda, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Bahkan kata Rasulullah, bukan itu yang aku inginkan ya kepada mereka. Aku tidak menghendaki mereka itu disiksa. Justru yang aku harapkan, arju, aku sangat mengharapkan agar lahir, ayyukhrijallah, agar Allah itu kemudian memunculkan min aslabihim, dari sulbi mereka atau dari keturunan mereka, orang-orang yang mayya'budullah, orang-orang yang akan menyembah Allah, hanya menyembah Allah ya, mayya'budullaha wahda la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya.
Jadi Rasulullah itu bukannya mau balas dendam ya, bukannya mau balas dendam gitu. Ketika udah Muhammad kita ditimpuk aja tuh pakai gunung gitu ya, kata Rasulullah bahkan bukan itu yang aku inginkan, bahkan yang aku inginkan itu adalah agar Allah kemudian memunculkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang akan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Dan permohonan Rasulullah ini ya dikabulkan ya, dan Taif itu menjadi ya Muslim semuanya nanti ya pada akhirnya. Ya. Nah, Qarnu Tha'alib tadi yang sebelumnya ya, Qarnu Tha'alib ini ada yang mengatakan ini ada perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Yang dimaksud dengan Qarnu Tha'alib itu tempat Rasulullah tadi ditawari untuk menimpakan gunung itu, ada yang menyebut Qarnu Tha'alib itu adalah Qarnul Manazil gitu ya. Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini kan tempat mikot ya, salah satu tempat mikot. Qarnu Manazil itu adalah nah ini arah mikot untuk haji ya. Itu kan ada kalau dari arah Madinah itu mikotnya di Dzulhulaifah atau Bi'ru Ali. Kalau dari arah Mesir mikotnya di Juffah ya. Kalau dari arah Irak, jamaah dari arah Irak itu Zatu Irqin ya. Nah, ini Qarnu Manazil ini dari arah Arab ya, kayak daerah mana ini ya? Yalamlam ya, dari arah Yaman gitu ya, seperti itu Yalamlam. Nah, kalau pakai Bapak Ibu kita dulu ya, pakai kapal laut berarti dari Yalamlam kan gitu ininya mikotnya ya. Nah, ada yang menyebut bahwa Qarnu Tha'alib itu adalah Qarnul Manazil ya, wallahu alam ya, ada perbedaan pendapat. Ada juga yang menyebut bahwa Qarnu Tha'alib itu adalah tempat ini yang ada di video ini ya. Tapi wallahu alam ya, ini ada perbedaan pendapat. Saya tidak bisa memastikan ya. Ada perbedaan pendapat tentang mana itu Qarnu Tha'alib. Jadi Qarnu Tha'alib itu ya dekat Masjid Khaib gitu ya. Ini perkiraannya di tempat ini, mobil ini. Ya wallahu alam, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang menyebut Qarnu Tha'alib itu adalah Qarnul Manazil, tapi ada juga yang menyebut Qarnu Tha'alib itu adalah di wilayah Mina saat ini. Ya wallahu alam. Kita lanjutkan. Nah, Rasulullah SAW sepulangnya dari Taif itu kemudian melewati sebuah lembah namanya lembah Nakhlah. Ya. Ini dekat Makkah. Ya. Datanglah sekelompok jin. Ya. Waktu itu Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran. Ya. Lalu mereka mendengarkan Al-Quran ya, dari Rasulullah SAW. Nah, peristiwa inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam 2 surat ya. Yaitu disebutkan peristiwanya di dalam Quran surat Al-Ahqaf dan juga disebutkan di dalam Quran surat Jin ayat 1 sampai 15 begitu. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31, wa in sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Qur'ana. Ya. Jadi aku hadirkan kepadamu nafaron minal jin ya, sekelompok sekelompok jin ya, yastami'unal Qur'an, lalu mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, ketika mereka sudah dekat ya kepada Rasulullah SAW, qalu, mereka mengatakan ansitu ya, diamlah kalian. Falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin, lalu setelah itu mereka kembali lagi kepada kaumnya untuk memberitakan tentang Al-Qur'an ini ya. Nah, lalu mereka berdakwah ya, mereka menyeru, qalu ya, mereka berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sungguh kami telah mendengarkan sebuah kitab, bacaan kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqal lima baina yadayhi yahdi ilal haq, yakni membenarkan apa yang telah diturunkan kepada Musa dan memberikan petunjuk kepada kebenaran, wa ila thoriqim mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah ya, sambutlah seruan
dari orang yang menyeru kepada Allah, wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min dzunubikum, ya sungguh dia akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan akan menjauhkan kalian dari adab yang pedih, ya. Nah, ini potongan ya dari Quran surat Al-Ahqaf yang menceritakan bagaimana kalangan jin itu beriman kepada Al-Qur'an. Nah, ini dikabarkan kepada Rasulullah untuk sedikit menghibur juga ya, wallahu alam ya, menghibur juga. Ternyata ya dari kalangan manusia menolak gitu, menolak seruan Rasulullah SAW. Ternyata dari kalangan jin mereka menyambut ya, menyambut dakwah Rasulullah SAW. Juga sebelumnya kan Adas juga dia beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, ini inna ma'al usri yusra, ya begitu ya. Bersama kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sepulangnya dari Taif itu beliau tidak bisa langsung masuk ke Makkah, ya. Karena Rasulullah itu kan sudah memisahkan diri ya. Beliau mencari perlindungan kepada kabilah lain, bahkan Taif itu kan musuh dari orang-orang Makkah begitu. Jadi dalam tradisi Arab atau hukum jahiliyah pada saat itu, ketika seseorang itu keluar dari kaumnya, ya keluar dari kaumnya, itu suatu dianggap sebagai sebuah kejahatan, gitu ya. Maka Rasulullah itu tidak bisa aman langsung masuk ke Makkah. Maka beliau kemudian berusaha untuk mendapatkan jiwar, atau jiwar itu suaka, ya. Suaka dari Al-Mut, kemudian ke beberapa orang ya, ke beberapa orang. Beliau datang ke Akhnas bin Suraik. Ini orang musyrikin ya, orang musyrikin yang netral begitu ya. Kepada Akhnas bin Suraik, kemudian datang kepada Suhail bin Amr. Tapi keduanya ini kemudian menolak karena mereka juga sudah terikat oleh sebuah perjanjian. Jadi menolak secara halus ya. Mereka tidak mau memberikan jiwar atau perlindungan kepada Rasulullah, atau suaka lah kalau bahasa kita sekarang ya, tidak mau memberikan suaka, menolak dengan sangat halus ya. Nah, kemudian Rasulullah mendatangi Al-Mut'im bin Adi ya. Kita tahu Al-Mut'im bin Adi di pembahasan sebelumnya bahwa beliau juga lah yang berusaha menggagalkan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib ya. Nah, ini Mut'im bin Adi juga. Jadi ini adalah orang-orang musyrik, tapi dia ini netral begitu ya, dia tidak menyukai kezaliman gitu. Nah, Al-Mut'im bin Adi ini dia bersedia ya memberikan jaminan keamanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah kemudian bisa masuk dengan aman ya, karena perlindungan dari Mut'im bin Adi dan kabilahnya begitu. Nah, pada tahun 620 Masehi ini juga terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi pada malam Isra itu Rasulullah SAW saat itu sedang bermalam bersama pamannya, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, ini gambar yang dilingkari, ya, lingkari oranye itu adalah, ini saya ambil dari bukunya bin Imad, ya, dia yang saya pernah cerita dulu, dia yang membuat, dia seorang ilmuwan lah ya, ilmuwan di Arab Saudi, mungkin ya ahli sejarah atau apa, dia membuat buku, sudah bisa dibeli bukunya tapi bahasa Inggris ya, nggak tahu di Indonesia nggak ada kayaknya, tapi bisa dipesan ya di Amazon kalau nggak salah ada jualan, harganya kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 700 atau 800 ribu, isinya itu peta ya, peta Makkah di masa lalu. Nah, ini yang dilingkari ini adalah rumah Ummu Hani ya, rumah Ummu Hani. Jadi dari rumah inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj. Jadi dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian melakukan perjalanan ya di malam hari, Isra Mi'raj. Ya. Isra dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi
setelah itu ke kota Makkah. Jadi waktu itu Rasulullah itu sedang bermalam di rumah bibinya ya, Ummu Hani ya. Jadi bersama Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian dengan Ja'far bin Abi Thalib, kemudian dengan Ummu Hani bin Abi Thalib ya. Nah, ini gambar ini adalah perkiraan lokasi rumah Ummu Hani. Ya, kalau sekarang kan sudah masuk ke area ini ya, area masjid begitu ya. Nah, waktu itu Jibril seperti disebutkan ya, dijelaskan di dalam Fathul Bari, ini kitab syarah dari Imam Bukhari ya, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Jibril itu melewati atap rumah ya. Ya, maksudnya Jibril itu mengambil Rasulullah itu dari atap rumah. Jadi atap rumah Ummu Hani itu terbuka ya, terbuka, kemudian setelah itu Rasulullah SAW dibawa ke Masjidil Haram, kemudian dibaringkan, kemudian dibelah dadanya ya. Jadi ada pembelahan dada lagi nih ya. Yang kedua setelah pembelahan dada ketika Rasulullah masih berumur 4 tahun ya. Dari bawah leher sampai ke bawah perutnya, kemudian mengeluarkan hatinya, dibersihkan dengan air zam-zam, kemudian setelah itu dikembalikan lagi ya, dan tidak ada lagi bekas belahan itu ya, tiba-tiba hilang gitu. Maka itu untuk memberikan ketenangan kepada Rasulullah ya. Ternyata dibelek tetapi tidak terasa sakit gitu. Bahkan tidak tidak terasa sakit. Nah, itu yang membuat Rasulullah itu jadi tenang begitu ya. Ini menurut penjelasan hikmah, menurut penjelasan para ulama ya. Nah, ini lokasi ini sekali lagi, ini adalah lokasi dulu lokasi rumah dari Ummu Hani, di mana Rasulullah dibawa ke area Masjidil Haram, kemudian lakukan perjalanan Isra Mi'raj ya. Nah, ini lokasi rumah Ummu Hani di masa lalu ini ya. Ini tahun berapa nggak tahu ya. Mungkin sekitar tahun 40-an mungkin ya. Mungkin ya. Tahun 30, 40 gitu, 50 ya. Ini areanya di sini ya. Tempat Rasulullah tidur ya sebelum di Isra, di Mi'rajkan gitu. Nah, ini lokasi, mungkin nggak tahu ini tahun berapa, sedang dibangun ya. Ini lokasinya ya. Lokasi rumah Ummu Hani. Ya, ini jadi sangat dekat dengan Ka'bah ya, dan masuk ke ini area tempat sholat mungkin ya, tempat sholat gitu. Nah, ini foto-foto ketika dibangun ini, ketika direnovasi. Entah ini pintu berapa nih ya, kalau kita ingin melihat ke sana nanti. Ya, kemudian apa yang terjadi dalam perjalanan Isra itu? Jadi Rasulullah SAW dari Mekah mengendari kendaraan buraq ya. Kendaraan buraq itu kata Rasulullah di dalam ini disebutkan di sini ya, kendaraan berwarna putih, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bigol ya. Bigol itu blasteran antara kuda dengan keledai ya. Kemudian berjalan sangat cepat ya, jangkauan kaki depannya itu sejauh pandangan mata, maksudnya begitu kilat gitu ya, ininya kecepatannya itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengendarai buraq ini didampingi oleh malaikat Jibril, lalu sampailah di Baitul Maqdis. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Baitul Maqdis ini Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, Musa ya, dan Isa. Ini tentu secara ruhani ya ininya ya. Ibrahim, Musa kan sudah wafat ya. Ibrahim, Musa, Isa alaihissalam ya, bersama dengan sejumlah para nabi yang lainnya. Mereka berkumpul menyambut Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu malaikat Jibril membawa Rasulullah ke depan, lalu Rasulullah mengimami sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu keluar dari Masjidil Aqsa ya, dari Baitul Maqdis. Kemudian malaikat Jibril membawa 2 gelas, satu berisi khamar, satu lagi berisi susu, dan Rasulullah SAW memilih susu ya. Kemudian Jibril mengatakan, engkau telah memilih yang fitrah, yang murni ya. Engkau telah memilih tanda Islam dan keistiqomahan. Nah, gitu.
Eh, ini saya lewat aja, ini tempat diperkirakan, tapi kan ini nggak ada dalilnya ya. Nggak ada dalil dari mana ini tahu bahwa ini tempat dulu Rasulullah mengimami sholat. Ini yang kubah kecil ini, konon katanya gitu ya. Tapi ini nggak ada dalil ya, nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu di situ tempatnya gitu. Ya, wallahu a'lam ya. Saya lewat saja. Kemudian kejadian Mi'raj. Jadi perjalanan Isra itu dilanjutkan dengan perjalanan Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW naik bersama Jibril ke langit dunia, ya. Kemudian ke langit berikutnya. Nah, setiap penghuni langit ini menyambut Rasulullah. Para nabi ya ada di setiap langit itu memberikan salam kepada Rasulullah. Di langit Adam ada di langit pertama, ya. Nabi Isa, Nabi Yahya di langit kedua, Nabi Idris di langit keempat, ya. Nabi Harun juga di langit keempat, Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ketujuh, kemudian melintasi mereka sampailah di langit ketujuh, ya, di langit ketujuh dan melihat Sidratul Muntaha. Ya, ini gambar yang buah, ya, itu buah sidrah, ya. Ya, tapi kan bukan sidrah seperti ini. Jadi sidrah teh apa ya? Ini apa? Oh, saya lupa namanya. Sidrah itu buah apa yang suka dipakai buat ini ya, dibuat jadi sabun gitu ya. Sidrah ini. Dan sekarang juga di Indonesia banyak yang menanam sidrah ini ya. Sidratul Muntaha ini nama ya, nama untuk tempat tertinggi gitu ya, tempat tertinggi. Nah, disinilah berhentinya ilmu para malaikat, pengetahuan para malaikat. Jadi Jibril pun berhenti karena tidak diperkenankan lagi melewati itu, gitu ya. Dan Rasulullah SAW melewati sampai mendekat, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ya kita ini gaib ya, kita tidak tahu seperti apa hakikatnya, ya. Karena tidak ada yang pernah melintasi setelah di area Sidratul Muntaha ini. Nah, pada saat itulah Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha itu melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya. Nah, pada malam itu juga, pada malam Mi'raj juga, Rasulullah SAW melihat Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur ini adalah tempat ibadahnya para malaikat. Dan letak Baitul Ma'mur itu dalam sebuah hadis diceritakan seandainya Baitul Ma'mur itu jatuh ke bumi itu tepat menimpa Ka'bah begitu ya. Jadi tepat ada di atas Ka'bah Al-Musyarrafah ya. Baitul Ma'mur itu tempat ibadahnya para malaikat gitu di sana. Kemudian Rasulullah diperlihatkan gambaran surga, gambaran neraka, dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 50 waktu awalnya ya, 50 waktu, di 50 waktu. Kemudian diringankan sampai 5 waktu ya, sebagai bentuk rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ringkasnya ya, ringkasnya. Sebetulnya ada hadis yang cukup panjang menjelaskan tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Nah, diceritakan bagaimana orang-orang kafir itu mendebat Rasulullah SAW. Ya. Usriya bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diisrakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, thumma jaa min lailatihi, dan dia sudah kembali lagi di akhir malam ya. Fahaddatsahum bimasirihi, kemudian Rasulullah menceritakan tentang bagaimana perjalanan itu. Wa bi'ala mati Baitul Maqdis, dan Rasulullah menyebutkan ya ciri-ciri Baitul Maqdis karena waktu itu orang-orang musyrikin itu menguji Rasulullah, ya Muhammad, kalau kamu itu betul mendatangi Baitul Maqdis, coba kamu sebutkan bagaimana Baitul Maqdis itu. Nah, Rasulullah waktu itu kan disebutkan ya dalam hadis itu, Rasulullah itu kan tidak sempat memperhatikan secara detail ya bagaimana Baitul Maqdis. Tapi waktu itu malaikat Jibril diceritakan dalam sebuah hadis
membukakan sayapnya di hadapan Rasulullah, dan di sana tergambar bagaimana Baitul Maqdis, sehingga Rasulullah SAW itu bisa menceritakan ya bagaimana Baitul Maqdis itu dengan tepat ya. Nah, kemudian setelah itu juga Rasulullah menceritakan ya bagaimana bahwa ketika Rasulullah dalam perjalanan pulang ke Makkah itu Rasulullah melihat unta-unta kafilah dagang ya, orang-orang musyrikin Quraisy gitu, dan disebutkan ciri-cirinya gitu, dan ternyata betul gitu apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu ya, bahwa ketika Rasulullah ketika di pagi hari kemudian rombongan kafilah itu datang, ternyata sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi tetap mereka mengatakan nahnu la nusaddiqu Muhammadan bima yakun. Kami tidak akan membenarkan, tidak akan percaya ya kepada apa yang disebutkan oleh Muhammad, apa yang diceritakan oleh Muhammad, kata orang-orang. Bahkan fartaddu kuffaran, ya mereka di antara mereka itu ada yang murtad dan mengingkari ya Rasulullah SAW. Jadi ada orang-orang yang tadinya sudah percaya kepada Rasulullah, fartaddu kuffaran, mereka berbalik dan ingkar kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Ibnu Abbas, fadaraballahu a'naqahum ma'a Abi Jahal, dan orang-orang yang murtad ini ya, orang-orang yang murtad ini nanti akan terbunuh di dalam perang Badar ya bersama Abu Jahal ya. Nah, kemudian ada juga nih hadis yang menceritakan bagaimana, ini saya sekilas saja karena waktu ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu ketika mendengar kisah perjalanan Isra Mi'raj itu, beliau langsung mempercayainya ya. Nah, itulah latar belakang kenapa Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq ya. Jadi ketika orang-orang datang kepada Abu Bakar ya, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapat kamu tentang sahabat kamu itu? Dia mengaku bahwa dia telah diperjalankan ya di malam hari ke Baitul Maqdis. Kemudian kata Abu Bakar, awaqala dzalik, apakah dia mengatakan seperti itu? Lalu orang-orang mengatakan, "Na'am, ya, dia menceritakan seperti itu." Kemudian Abu Bakar mengatakan, "La in kana qala dzalika laqad shadaq." Kalau dia mengatakan seperti itu berarti benar, ya, dia itu benar, gitu. Kemudian kata orang-orang, wa tusaddiquhu annahu dhahaba lailata ila baitil maqdis wa jaa qabla ay yusbiha. Apakah kamu percaya? Ya, apakah kamu percaya wahai Abu Bakar bahwa dia itu sudah pergi di malam hari ke Baitul Maqdis kemudian kembali lagi ke Mekah sebelum subuh? Ya. Kemudian kata Abu Bakar, "Na'am, iya, saya percaya." Gitu. Nah, ini peristiwa inilah yang menjadi latar belakang Abu Bakar ini diberi gelar oleh Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Abu Bakar yang senantiasa membenarkan, selalu percaya kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah tidak berhenti berdakwah. Ya, ketika penentangan ya, caci maki, olok-olok dari orang-orang Quraisy terus meningkat, ya Rasulullah tidak berhenti berdakwah. Beliau terus meneruskan dakwahnya. Nah, ini diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munqadir ya, bahwa dia pernah mendengar Rabi'ah bin Abbad Ad-Duwali, dia berkata, Rabi'ah bin Abbad Ad-Duwali ini, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Melihat Rasulullah di Mina. Fi manazilihim, ya, di kemahnya, qabla ayyuhajir, sebelum dia hijrah ilal Madinah, ke Madinah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kata Rabi'ah bin Abbad Ad-Duwali, ya Yuhannas, sebenarnya Rasulullah menyeru manusia yang ada di Mina pada saat itu. Jadi ini ketika musim haji ya. Ya Yuhannas, wahai manusia, innallaha ya'murukum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepadanya, wala tusyriku bihi syai'a, dan kalian tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, jadi Rasulullah berdakwah, menyeru orang-orang yang sedang berkumpul di Madinah dari satu tenda ke tenda yang lainnya. Kemudian kata Rabi'ah bin Abbad Ad-Duwali,
wa wara'ahu rajulun, dan di belakang Rasulullah itu ketika Rasulullah sedang berdakwah ada laki-laki yang berkata, yaqul ya Yohanes, wahai manusia, inna hadza ya'murukum an tatruku daina abaikum. Wahai manusia, wahai orang-orang, hati-hati ya. Orang ini memerintahkan kepada kalian untuk meninggalkan agama nenek moyang kalian. Ya. Fasa'altu man hadzal rajul. Kemudian aku, kata Rabi'ah bin Abad Ad-Duali, saya nanya ya ke orang-orang ini, siapa orang yang di belakangnya itu? Qila, kemudian dijawab Abu Lahab. Ya, dia adalah Abu Lahab ya, paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak berhenti berdakwah, Abu Lahab pun tidak berhenti menghalang-halangi dakwah, begitu ya. Sama-sama istiqomah ya, yang satu istiqomah berdakwah, yang satu istiqomah menghalangi dakwah. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya berbuah ya, upaya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika musim haji ada 6 orang laki-laki penduduk Yastrib atau penduduk Madinah dari suku Khazraj yang menyambut dakwah Islam. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Rafi bin Malik, Auf bin Harith, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdiwah. Nah, kemudian 6 orang laki-laki ini mereka masuk Islam, kemudian mereka mendakwahkan Islam di Yastrib. Nah, sehingga sebelum Rasulullah datang ke Madinah itu nama Rasulullah itu sudah tersiar, sudah viral ya bahasa kita. Sudah viral nama Rasulullah itu ya, karena diperkenalkan oleh 6 orang laki-laki ini ya, yang mereka menyambut dakwah Islam. Ya. Nah, tahun 620 masih ya, 620 Masehi terjadilah Bai'at Aqobah yang pertama. Jadi di musim haji datanglah ke Mekah 12 orang muslim dari Yastrib. Jadi setelah tadi ada 6 orang, kemudian pada musim hajinya itu datang musim haji tahun berikutnya, datanglah ya 12 orang muslim dari Yastrib. Terdapat 10 orang dari mereka dari Khazraj, kemudian 6 diantaranya adalah mereka yang telah masuk Islam pada tahun yang lalu ya, yang 6 orang yang tadi di awal. Dan 2 lainnya berasal dari kabilah Aus. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian mengadakan perjanjian. Ya. Jadi bai'at, melakukan perjanjian dengan Rasulullah untuk beriman kepada Allah. Dan mereka berjanji untuk komitmen melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam. Dan mereka akan meninggalkan perbuatan dosa. Gitu. Nah, setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mus'ab bin Umair ya, untuk datang ke Yastrib untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yastrib. Ya, jadi Mus'ab bin Umair ini adalah disebut sebagai oleh Khalid Muhammad Khalid itu disebut sebagai duta dakwah pertama di dalam Islam. Ya, diutus ke Madinah atau ke Yastrib untuk mendakwahkan Islam, untuk mengajarkan Islam, membacakan Al-Quran. Maka Mus'ab bin Umair itu disebut Al-Mukri oleh orang-orang Yastrib itu atau oleh orang Madinah itu. Al-Mukri itu adalah orang yang mengajarkan, membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Yastrib. Begitu. Nah, pada tahun 621 Masehi terjadi Bai'at Aqobah yang kedua. Nah, ini gambar ini, Bapak Ibu sekalian, ya ini gambar lokasi di mana terjadi peristiwa pembaiatan. Ini masjid didirikan pada masa berikutnya ya, pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ya, dibuatlah ini untuk mengenang peristiwa Bai'at Aqobah. Ya, jadi setahun setelah Bai'atul Aqobah yang pertama, Mus'ab bin Umair itu datang lagi ke Mekah untuk berhaji, kemudian melaporkan kepada Rasulullah bahwa Islam sudah diterima baik oleh penduduk Yastrib. Ya. Nah, kemudian orang sekelompok Ansor ya, yang telah masuk Islam, mereka juga datang dengan rombongan haji kaum musyrikin ya, dari Yastrib, dari Madinah. Kemudian mereka menemui Rasulullah SAW. Dan kemudian mereka
dalam baiat Aqobah kedua ini berjanji setia kepada Rasulullah, kesiapan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernyataan mereka adalah siap membela Rasulullah sebagaimana mereka membela keluarga mereka, anak dan istri mereka. Nah ini ya, jadi kalau baiat Aqobah yang pertama kesiapan berbaiat untuk komitmen terhadap ajaran Islam. Kalau dalam baiat Aqobah yang kedua ini mereka siap untuk membela Islam, gitu ya, siap untuk membela Islam, bukan hanya melaksanakan Islam, tetapi siap membela dakwah Islam, begitu. Nah, 73 orang Yastrib ini menemui Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. 62 orang dari Hajrat, 11 orang dari Aus, terdapat 2 orang wanita, yaitu Nusaybah binti Ka'ab dari Bani Najjar dan Asma binti Amr dari Bani Salimah. Mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ya. Setelah itu, nah ini lokasinya ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah haji terutama ya, kebayang ini, kebayang ya dekat Jamarat tuh ya, tempat lempar jumroh yang gedung tinggi itu ya. Itu jadi ketika kita masuk ke area Jamarat, kalau kita masuk dari arah Makkah, itu pasti lewat masjid itu sebetulnya, masjid yang warna kuning itu tadi, itu Masjid Al-Bai'ah ya. Lokasinya kebayang ya, bagi yang sudah haji umroh itu kebayang tempatnya itu di situ. Pas kita mau masuk ke area Mina ya, dari wilayah Sisah ya, jadi dari wilayah Sisah masuk ke wilayah Mina begitu. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع